Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34 yang kita baca dan renungkan hari ini menceritakan tentang Yesus yang menyambut murid-muridnya yang baru kembali dari perjalanan misioner dan memutuskan untuk pergi ke tempat yang tenang untuk beristirahat. Kisah Injil ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, murid-murid Yesus kembali dari perjalanan misioner mereka. Di dalam ayat 30. Bagian yang kedua, Yesus menyambut murid-muridnya dan memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tenang. Ayat 31. Dan pada bagian ketiga, orang banyak mengikuti Yesus dan murid-muridnya. Ayat 32 sampai dengan 33. Dan pada bagian terakhir, ayat 34, sebagai bagian yang keempat, Yesus memiliki kasih sayang yang besar bagi orang yang datang dan Yesus boleh mengajar mereka. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, murid-murid Yesus setelah melewati perjalanan panjang dan karya pelayanan misioner mereka kembali. Mereka kembali kepada Yesus dan melaporkan tentang segala sesuatu yang sudah mereka kerjakan. Ada banyak karya baik yang mereka lakukan, dan nama Tuhan makin dimuliakan, dan juga kabar baik Injil itu bisa diterima oleh banyak orang. Mereka boleh melakukan karya misi ini karena Yesus mengutus mereka, dan mereka pergi sebagai para pewarta yang luar biasa. Mereka kembali untuk menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan, sekaligus mereka juga boleh mengevaluasi semua program pastoral karya misioner mereka yang sudah mereka lakukan. Di sisi lain, Yesus memiliki kasih sayang bagi orang banyak dan mengajar mereka. Yesus mau supaya orang-orang boleh mengalami juga berkat pengajaran yang benar. Yesus membantu orang-orang untuk mengalami kasih Allah itu. Di balik sukses para murid dan juga karya pelayanan Yesus, yang pasti banyak orang menerima, banyak orang juga mengagumi. Yesus memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tenang, lebih sunyi, untuk beristirahat. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat. Beristirahat untuk mengembalikan kekuatan. Saatnya kita juga mengalami itu. Kita mau belajar dari kisah hari ini bahwa kita perlu ada waktu untuk sendiri, untuk mengalami kembali apa yang sudah kita lakukan. Pengalaman sendiri, beristirahat adalah saat di mana kita menginternalisasi semua nilai yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita wartakan, dan pada akhirnya kita membatinkan itu di dalam
hening batin kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mesin pun kadang-kadang bisa rusak. Mesin butuh waktu untuk diservis. Mesin apapun itu. Kita sebagai manusia perlu ada saatnya mengalami hal yang sama. Ada waktu untuk istirahat. Ada waktu untuk sendiri merasakan dan mengalami lebih dalam kasih dan kebaikan Tuhan itu. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika kita dipanggil sebagai para misionaris, kita mau menunjukkan kasih sayang kita kepada siapapun. Dan kita mau melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Inilah komitmen para murid Kristus. Tapi lebih daripada itu, semoga apapun yang kita lakukan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan yang lebih besar dan berkat bagi kita. Dan jangan lupa, di tengah segala kesibukan kita, mari ambil waktu untuk istirahat sejenak. Ada saatnya kita masuk dalam diri, masuk dalam seluruh keberadaan kita sebagai manusia untuk merasakan bahwa kita membutuhkan saat-saat teduh, saat-saat tenang, istirahat, supaya kembali memulihkan kekuatan kita. Mari ambil waktu untuk menyatu dengan diri sendiri. Ambil kembali kekuatan dari dalam supaya kita keluar, pergi menjadi orang-orang yang siap menjadi pewarta dimanapun kita berada dalam konteks hidup kita, apapun juga, dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.